Mission let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Batak 2 ingin menunjukkan video yang kami akan tampilkan. Perkenalkan, nama saya Naya Sudah Daular. Di sini saya ingin mewawancara ibu dan beberapa. Yang pertama, apakah faktor ekonomi mempengaruhi kemampuan orang tua untuk mengontrol perilaku anak remaja? Misalnya orang tuanya itu kerjanya tukang beca, kan? Jadi kan misalnya tukang beca terus dia punya anak 3 misalnya, lagi di masa remaja yang lagi masa peralihan. Justru kan kalau tukang beca berarti pendapatannya sedikit gitu kan, otomatis si orang tua tersebut harus cari uang dari pagi sampai malam biar bisa mencukupi kebutuhan si anak tadi, karena kan lagi sekolah butuh banyak uang gitu kan. Jadi cobalah dipikir gimana si orang tua tadi mengontrol kalau dia kerja dari pagi sampai malam. Oke, itu dari segi mungkin dari ayahnya. Tapi kalau misalnya dari segi ibunya kan nggak mungkin beca dayung tadi itu cukup gitu kan. Itu orang anak nih. Tapi sebenarnya bukan dari segi kurang mampu aja sih. Bisa jadi itu juga terjadi di kalangan yang mampu gitu, yang menengah atas. Contohnya orang tuanya kerja kantoran, entah direktur di perusahaan apa gitu ya kan. Jadi orang tuanya sibuk kesana kemari keluar kota misalnya kan, otomatis sama aja si anak nggak terkontrol. Nah itu benar. Ya. Ibu bilang kan peran orang tua itu sangat penting. Jadi menurut ibu bagaimana dengan anak yang orang tuanya tidak urus? Kalau di anak biasa kenakalan remajanya itu dia kurang kasih sayang dari si orang ibu. Kasih sayang seorang ibu itu kan penting kali gitu kan. Memang dia masih punya satu lagi orang tua aja, tapi kan kasih sayang orang tua aja itu beda sama ibu. Kalau ibu misalnya kita mau makan apa pasti ditanya mau makan apa hari ini, baju kita juga diperhatikan. Kalau orang ayah pasti kan nggak sempat merhatiin gitu kan, di sini tadi makan. Karena kalau misalnya dia punya ayah itu kan kayak sosok pemimpin gitu kan. Jadi di dalam keluarga itu dia nggak tahu nih gimana mau nyari sosok yang patut dicontohnya di keluarga itu. Ibunya juga terlalu memanjakannya gitu misalnya kan, atau ibunya juga karena ayahnya nggak ada, jadi ibunya juga bekerja, jadi si anak itu kurang diperhatiin gitu. Jadi kalau misalnya anak yang orang tuanya tidak paham itu dia akan merasakan kurang kasih sayang, sehingga mungkin saja dia bisa melakukan kenakalan remaja. Iya, dia melampiaskannya ke orang lain karena di rumah dia merasa kurang gitu kasih sayang. Bagaimana sikap atau respon orang tua terhadap kembali kenakalannya menurut ibu ya mungkin itu si anak berkembang seperti itu disebabkan dari faktor lingkungan. Jadi si anak itu punya lingkungan di rumah atau di sekolah juga bisa jadi ada anak seperti itu. Dia memiliki lingkungan yang suka merokok, suka minum alkohol, suka berjudi gitu kan. Jadi menurut ibu salah satu peran orang tua ini kalau bisa lingkungan anak itu harus diperhatikan, rumahnya, lingkungan sekolahnya atau lingkungan bermainnya di tempat lain itu harus benar-benar lingkungan itu juga menurut aku juga termasuk salah satu utama Terus pertanyaan saya, apa tanggapan yang kedua tidak benar? ini faktornya itu orang tuanya sudah bekerja. Jadi kalau misalnya si ayah dan si ibu pasti tapi kan si anak ini tidak terkontrol. Terserah dia mau pulang sekolah mau bermain atau mau langsung pulang di rumah atau sebelum mau kemana nggak peduli nih orang tuanya pasti ada gitu. Jadi sebenarnya nggak bagus. Mungkin kalau misalnya si anak ini punya nenek di rumah juga mungkin ada lah, tapi kalau misalnya sama sekali dia sama orang tuanya cuma tinggal di rumah, tidak ada saudara lain gitu yang bantuin anak itu, pasti ya kemungkinan besar si anak itu pasti akan berulah di dalam keluarga. Terakhir itulah anaknya agak nakal gitu sebagai
contoh yang kemarin yang kasus yang viral di TikTok si Farel Aditya itu termasuk salah satu contoh yang orang tuanya nggak peduli lagi. Untungnya dia masih punya nenek yang mau memperhatikan dia. Bagaimanakah tanggapan Ibu terhadap kesimpulan bahwa orang tua adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya? Tanpa orang tua, anak tidak bisa mendapat pendidik yang layak. Madrasah pertama itu adalah ibu. Ibu itu adalah madrasah utama di dalam sebuah keluarga. Misalnya lagi nih, seorang ibu punya anak, kan nggak mungkin dia masih umur 2 tahun, 3 tahun langsung dilempar aja gitu masuk laut, nggak mungkin kan? Pastinya harus melalui seorang ibu dulu, mengajari dari dasar, mengajari dia beberapa kata-kata dasar dari awal. Berarti kan di situ peran perempuan itu penting sebagai sekolah pertama bagi si anak. Dari itu pendidikan itu juga penting bagi perempuan, bukan cuma Ibu apa saja hambatan orang tua dalam menyikapi kenakalan? Contohnya anaknya itu nakalnya tuh sering bolos sekolahnya itu main warnet. Dengan dia bolos sekolah main warnet kan otomatis susah sekolah nggak tanya. Kan orang tua taunya dari rumah si anak pergi ke sekolah gitu kan, dari pagi di sini aja di sekolah si anak bolos nih pergi ke warnet bermain game. Nah dari situ kan sekolah pasti memberikan suatu kegiatan sekolah si orang tua pasti juga ulang apa SPO, padahal kan si anaknya tanya belajar pagi ya kan, terus jam pulang sekolah itu juga pulang gitu kan. Nah kalau menurut aku kesulitannya adalah dari si anaknya itu tidak jujur sama orang tua, padahal orang tua ini udah bersayang banget nih, masih mau jajan, udah masih bontot, udah masih semua fasilitas kayak gitu. Tapi si anaknya menyediakan yang diberikan oleh seorang tua. Jadi solusinya adalah pendidikan karakter di sekolah itu harus tepat, dan pendidikan karakter di sekolah itu penting karena itu tadi agar mencegah anak-anak yang tidak begitu seperti itu. Di rumah itu dikasih tahu lebih gimana caranya biar si anak lebih mau menurut. Jika peran orang tua sangat penting terhadap kenakalan remaja, bagaimana dengan seorang anak yang sudah ditinggalkan atau ditelantarkan orang tua kandungnya sendiri? Oke, untuk kasus ini mungkin kita ambil ditinggalkan atau ditelantarkan tuh sebagai anak di panti asuhan mungkin ya. Kalau anak di panti asuhan kan pasti kan anak-anak yang dibuang, nggak diinginkan gitu oleh orang tuanya kan. Jadi kalau menurut ibu untuk anak-anak seperti ini, ibu pernah lihat gitu salah satu anak di panti asuhan sekitaran Kota Medan gitulah kan. Di panti asuhan ini dibilang besar sih enggak, dibilang kecil juga enggak, cuman ya agak-agak terawat gitulah. Jadi sebenarnya dari segi sikap mereka baik gitu. Kalau misalnya ada entah donatur atau entah orang yang datang ke panti asuhan itu mereka bersikapnya baik gitu kan. Jadi kalau menurut ibu untuk anak-anak yang seperti itu ya mungkin bisa jadi faktor kenakalannya itu ya dari situ kurangnya juga kasih sayang atau perhatian dari orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Terima kasih Bu. Bagaimana tanggapan Ibu tentang jika orang tua yang memperbolehkan anaknya ikut geng motor atau komunitas yang berbau negatif? Tapi pada dasarnya sebenarnya orang tua tuh nggak ada yang mau anaknya ikut komunitas yang negatif gitu. Mungkin si orang tua tuh udah melarang anaknya janganlah ikut geng motor, janganlah ikut tawuran gitu-gitu. Namun si anaknya ini aja yang kayak bebal atau bandel gitu, tidak mau mendengar apa kata orang tuanya gitu. Jadi kalau menurut ibu mungkin orang tua itu nggak mungkin secara gamblang, secara bebas aja membebaskan si anaknya itu ikut komunitas negatif. Apalagi udah ada kata negatif, mana ada orang tua yang mau anaknya ikut terjerumus ke situ kan. Jadi mungkin dari faktor anaknya juga yang melawan, yang tidak mau mendengarkan si orang tuanya. Menurut Ibu, apa sifat yang dibutuhkan oleh orang tua atau guru agar populasi kenakalan anak atau siswa sedikit atau menurun? Kalau menurut ibu, yang harus dimiliki orang tua itu ya pasti penyabar, lalu harus cepat hati. Apa saja yang harus dilakukan orang tua agar anaknya tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja atau komunitas yang tidak baik? Kalau menurut ibu, mata cari itu yaitu yang pertama harus menyeleksi lingkungan dari pertemanan si anak, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, atau lingkungan lain seperti komunitas yang
Video dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum